Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Barakallahu fikum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertolabul ilmi pada malam hari ini. Kita berharap semoga kita mendapatkan bagian dari firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa nada munadin minas sama' qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanatin. Tidaklah satu kaum berkumpul untuk mengingat Allah kecuali melainkan akan ada malaikat penyeru dari langit. Dia mengatakan qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam kondisi telah diampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi menuntut ilmu dan ikhlas dalam menuntut ilmu itu menjadikan seseorang terhapus dosa-dosanya. Qumu, berdiri kalian dalam kondisi telah diampuni dosa-dosa kalian. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, telah diganti keburukan kalian dengan kebaikan. Hadisnya sahih riwayat Ahmad dalam musnadnya. Bahkan dalam satu riwayat bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ardah mengatakan bahwa ada seseorang dia memiliki dosa sebesar gunung Tihamah, gunung yang putih besar. Kemudian dia hadir ke majelis ilmu, lalu dia mendengarkan firman Allah, takut, dalam hatinya ada rasa takut, maka ia pulang dari majelis ilmu itu dalam kondisi telah diampuni dosa-dosanya, tidak membawa dosa sedikit pun. Subhanallah, ini adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu, orang yang bermajelis ilmu. Masya Allah. Kemudian lebih daripada itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, kemudian Al-Imam Abu Nuaim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man raha ilal masjid, siapa yang hadir ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, dia tidak berniat kecuali hanya untuk mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan. Maksudnya apa? Bermajelis ilmu, baik yang ngajar maupun yang belajar. Tidaklah dia hadir di masjid ya untuk belajar ilmu, illa ya walahu ajru hajjin tamman hajjatuh, kecuali dia akan mendapatkan pahala haji dan sempurna hajinya. Subhanallah. Kita datang ke masjid, niat kita mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan, pahalanya seperti haji, sempurna hajinya. Ya, hadis riwayat Tabrani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya hasan. Hadisnya hasan. Ini salah satu keutamaan seseorang menuntut ilmu. Apalagi diiringi dengan hati yang ikhlas,
karena Allah Subhanahu wa taala. Hati yang khusyuk. Ya, hati yang khusyuk juga. Maksudnya hati yang khusyuk atau hadir di majelis ilmu tentunya hatinya pun di sini, bukan hatinya di sana. Hatinya di sini, bukan hatinya di sana. Maka itu ketika seseorang menuntut ilmu, ya jangan sibuk dengan yang lain. Jangan sibuk HP, ya. Jangan sibuk mikirin yang lain. Coba sibuklah mendengarkan ayat-ayat Allah. Sibuklah mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama. Maka suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu wardah, ya, dia pergi ke pasar, lalu mengatakan kepada orang-orang pasar, kenapa kalian masih sibuk di sini, sedangkan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang dibagi-bagikan di masjid. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke masjid. Sesampai di masjid mereka tidak mendapati harta yang dibagi-bagikan. Mereka mengira itu harta. Maka apa kata, kemudian mereka mengatakan, Abu Hurairah mana? Ya, peninggalan Rasulullah itu. Bukankah kalian melihat di sana ada halaqah-halaqah ilmu? Iya. Nah, itulah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik daripada satu unta, 2 unta, 3 unta? Maka Nabi Muhammad SAW sabdakan, kalian mempelajari 1 ayat itu lebih baik daripada 1 unta, 2 ayat lebih baik daripada 2 unta, 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Masya Allah. Barakallahu fikum. Maka ini luar biasa keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu. Lebih daripada itu, nanti ya, orang yang belajar akan didoakan oleh penduduk langit, bumi, sampai ikan di lautan, sampai semut-semut yang ada di lubang, semuanya mendoakan. Nanti para ulama membahas, apabila kita berdoa, pasti kita mengharapkan sesuatu. Jika kita berdoa, mengharapkan sesuatu. Ya. Tapi kalau hewan-hewan itu, hewan-hewan, mereka berdoa dan mendoakan kita, tujuannya apa? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, hewan-hewan itu mendoakan kita kan, ya tidak ada maksud apa-apa. Karena memang tugas mereka mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu. Memang tugas mereka mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu. Orang-orang sedang bermajelis ilmu didoakan, memang mereka tugasnya seperti itu. Iya. Ini pertama, pendapat pertama. Pendapat kedua, nah, cukup menarik. Mereka, sebagian ulama mengatakan sebab hanya orang-orang berilmu saja yang tidak merusak bumi, tidak merusak langit, tidak merusak bumi. Bahkan apabila menyembelih dengan cara yang baik, sehingga masalahnya untuk hewan juga. Masya Allah. Maka itu orang apabila nuntut ilmu, ilmunya banyak, dia lebih sedikit merusak bumi, atau mungkin bahkan tidak merusak bumi. Akhirnya maslahat untuk binatang, maslahat untuk hewan. Itu alasan kenapa, ya, bahkan semut-semut, bahkan ikan-ikan, bahkan hewan-hewan yang lain mendoakan para penuntut ilmu. Subhanallah. Innallaha wa malaikatahu wa 'alas samawati wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna 'ala muallimin nasal khair. Ya, itu hadisnya seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi semuanya, maka Syekh Abdullah bin Saleh bin Abdul Muiz Minkabu, beliau mengatakan bahwa jika seseorang itu tidak menuntut ilmu, maka dia telah mengharamkan dirinya untuk mendapatkan doa bermiliar-miliar makhluk hidup. Mengharamkan dirinya dari doa bermiliar-miliar makhluk hidup. Masya Allah. Maka kita rugi apabila kita tidak menuntut ilmu. Bahkan sesuatu yang menarik, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, beliau pernah ditanya, ya Syekh, apabila seseorang datang ke majelis ilmu, dia akan dinaungi oleh malaikat, dibersamai oleh
malaikat, ya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan bima yatlub. Malaikat akan ya merendahkan sayapnya karena ridho terhadap apa yang dicari oleh para penuntut ilmu. Apabila seseorang mencari ilmu karena dia terhalang untuk menuntut ilmu, bermajelis ilmu di majelis-majelis ilmu. Apakah jika seseorang menuntut ilmu melalui internet, melalui HP, YouTube, atau yang lain live streaming, apakah dia juga ditemani oleh malaikat? Maka Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barak mengatakan iya, dia ditemani malaikat. Masya Allah. Kenapa? Sesungguhnya rahmat Allah luas dan malaikat senang dengan hamba-hamba Allah yang menuntut ilmu. Malaikat senang dengan hamba-hamba Allah yang menuntut ilmu. Bahkan apabila seseorang baca buku atau nyimak dari internet dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia pun mendapatkan doa dan dia mendapatkan naungan malaikat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi seperti itulah yang akan didapati oleh para penuntut ilmu. Akan tetapi ingat, yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Bahkan dalam hadis yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi, ilmu yang bermanfaat itu yang dicari, bukan ilmu yang enggak manfaat. Apabila ada sesuatu ilmu yang kira-kira tidak bermanfaat, ya jangan dipelajari. Jangan dipelajari untuk memahami sesuatu yang detail-detail yang kita enggak perlu tahu, ya. Apalagi syubhat-syubhat. Subhanallah. Ada seseorang mengatakan, ya, apalagi ilmu kalam dan ilmu filsafat itu. Ilmu kalam dan ilmu filsafat yang ya bikin seseorang itu bingung terhadap ilmu din, terhadap Al-Qur'an, terhadap hadis. Bingung. Nanti mereka banyak mempertanyakan hal-hal yang enggak penting. Allah kan tidak ada, Allah itu hayyu qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri, berbeda dengan makhluknya. Ba'in an khalqihi, Allah berbeda dengan makhluknya. Oke? Allah menurunkan kalamnya, ucapan Allah. Oke? Melalui Jibril. Setelah itu diterima oleh Nabi Muhammad, lalu disampaikan oleh kita. Tuntas kan? Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, tuntas enggak? Tuntas, selesai. Tapi nanti bro, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Berarti ketika pas Allah berbicara itu, langsung tertulis atau bagaimana? Malaikat Jibril ngubah-ngubah bahasanya atau tidak? Seperti itu, Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nabi Muhammad SAW, kenapa kok kadang ngajari ini, kadang ngajari itu? Utsman bin Affan, kenapa kok tidak dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Kenapa nyusunnya mulai dari Al-Fatihah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu enggak manfaat. Menjadikan seseorang apa? Tidak meyakini Al-Qur'an malahan. Tapi yang seperti itu dipelajari bahkan di universitas-universitas. Itu layan fa itu. Ilmu yang layan fa. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika pas ditanya oleh Imam Al-Muzanni, Al-Imam Al-Muzanni. Imam Al-Muzanni belajar dari Imam Syafi'i biasanya cuma fikih-fikih saja. Ketika pas saat itu ada ilmu kalam, ilmu filsafat yang modelnya kayak gini-gini tadi, syubhat-syubhat, Imam Syafi'i ditanya oleh Imam Muzanni, "Ya Syekh, gimana jawabannya?" Imam Syafi'i marah, lalu kemudian menjawab, "Pelajarilah sesuatu yang apabila kamu benar, kamu dapat pahala. Jika kamu salah, kamu pun tidak berdosa." Maksudnya ilmu fikih. Ilmu fikih itu jika kita belajar benar dapat pahala. Kalau salah ijtihad enggak dosa. Salah ijtihad dan diampuni. Naam. Sekarang begini. Allahu Akbar. Oke? Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ya? Ya. Dalam madzhab Hambali malah di bawah pusar. Oke. Mana yang benar? Yang benar yang mana?
Oh, yang benar yang di atas dada. Itu menurut mazhab siapa? Oke. Oh, di atas pusar, tapi nggak sampai dada. Itu mazhab siapa? Kita nggak tahu kan? Yang benar, yang salah, yang mana? Nggak tahu. Menurut Allah loh ya. Nggak tahu kan? Andai kata kita ternyata mengikuti mazhab Hambali yang di bawah pusar. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Diampuni kita apabila salah. Maka para ulama sepakat, siapa yang bermadhab dengan madhab tertentu, lalu ternyata ijtihad imamnya salah, imamnya diampuni dan dia pun diampuni. Diampuni. Barakallahu fikum. Ternyata salah gimana? Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Diampuni. Maksudnya ilmu fikih. Jangan mempelajari sesuatu, jangan sibuk mempelajari sesuatu yang apabila kamu benar, kamu nggak dapat pahala. Kenapa ya Utsman bin Affan begini. Kalau benar nggak dapat pahala. Jika salah kamu kafir. Kafir nggak? Kafir loh. Ya, subhanallah. Malaikat Jibril sudah ngubah-ngubah belum ya? Nabi Muhammad udah ngubah-ngubah belum ya? Supaya lebih gampang dan seterusnya. Kan Allah Ta'ala pasti bahasanya dengan bahasa yang sangat tinggi. Masa manusia biasa bisa memahaminya? Jadi Al-Quran tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Seperti itu. Subhanallah. Wah, panjang lebar. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', yang tidak manfaat. Maka minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang manfaat itu ilmu yang bagaimana? Menambah iman, menambah ibadah dan memperbaiki akhlak. Menguatkan iman, menambah ibadah dan memperbaiki akhlak. Itu ilmu yang manfaat. Itu ilmu yang manfaat. Apabila seseorang akidahnya kuat, akhlaknya buruk, enggak. Akhlaknya bagus, akidahnya buruk, enggak. Hah? Atau ibadahnya salah semua? Enggak juga. Barakallahu fikum. Tandanya di situ. Itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Barakallahu fikum. Jadi, ini yang perlu diperhatikan. Masya Allah. Kemudian, bagaimana supaya seseorang itu mendapatkan keberkahan ilmu? Ya. Sebelum saya lanjutkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dari doa ini ada dua faidah. Dari doa ini ada dua faidah. Faidah yang pertama, ilman nafi'an dulu, wa rizqan thayyiban yang kedua, yang ketiga wa amalan mutaqabbalan. Faidah pertama, bahwa ilmu yang manfaat itu lebih baik daripada ya rezeki dan amal. Rezeki dan amal. Karena apabila seseorang beramal tanpa ilmu enggak diterima. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, faedah kedua, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rezeki yang baik dan amal yang diterima. Jika seseorang rezekinya pengen baik dan amal diterima, dia harus memiliki ilman nafi'an. Ya. Jika pengen seseorang itu memiliki hartanya baik, rizqan thayyiban, amalannya pun mutaqabbalan, diterima sama Allah, ilmunya harus nafi'an, ilmunya harus manfaat. Jika seseorang memiliki ilmu yang manfaat, barulah dia akan mendapatkan rezekinya thayyib, amalnya pun diterima. Itu faedahnya. Barakallahu fikum. Maka setiap hari kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kalau pada pembahasan kita bulan lalu, itu boleh kita kirimkan kepada orang lain. Seorang anak sedang pesantren, ayahnya di rumah, doa sama Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, dikirimkan pahalanya untuk anaknya yang sedang di pesantren. Boleh hukumnya dalam mazhab Hambali. Dan itu mu'tamad dalam mazhab Hambali. Boleh. Hukumnya boleh. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kemudian supaya berkah ilmu kita bagaimana? Nah, para ulama mereka memberi syarat. Syarat supaya berkah ilmunya adalah seseorang harus menuntut ilmu dengan adab. Dengan adab. Enggak punya adab, ilmunya enggak berkah. Enggak punya adab,
ilmunya nggak diterima, nggak dianggap sebagai ilmu. Karena kalau kita ini mempelajari bahasa Arab ada alima ya'lamu ya, mengetahui. Nanti ada ilmu. Tapi ada juga ma'lumun atau ma'lumatun, wawasan. Ma'lumatun, wawasan. Dari akar katanya sama, alima ya'lamu. Kamu ketika pas alima ya'lamu, tapi kamu nggak punya adab, bisa jadi ilmu kamu itu hanya ma'lumatun, hanya wawasan saja, tapi bukan ilmu yang sesungguhnya. Ya, maka ada seseorang nutut ilmu, punya wawasan, akidahnya buruk, akhlaknya buruk, ibadahnya nggak jelas. Barakallahu fikum. Yang seperti ini dianggapnya bukan memiliki ilmu, hanya memiliki wawasan saja. Adapun kalau orang memiliki ilmu, nah itu terjemahkan dalam, ya, terwujud dalam perbuatannya, ucapannya, akidahnya itu. Barakallahu fikum. Maka ini harus kita perhatikan. Nah, maka dulu Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, jika aku diberitahu, oh di sana ada orang alim, di sana ada orang ahli hadis, saya nggak khawatir kehilangan ulama ahli hadis itu, nggak khawatir. Akan tetapi jika aku diberitahu di sana ada orang yang beradab, aku khawatir nanti dia segera meninggal dunia dan aku tidak bisa belajar adab darinya. Syekh Muhammad Husain Ya'qub dalam kitab Muntalaqat Thalibil Ilm, beliau menyebutkan satu riwayat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau ketika bermajelis ilmu, apabila ngajarkan hadis, yang hadir di majelisnya 5.000 orang. 5,000. 5.000 orang, Masya Allah, luar biasa. Loh, gimana cara ngajarkan hadisnya? Cara ngajarkan hadisnya nanti ada satu istilah yang disebut dengan imla dan istimla. Imla dan istimla, mumli dan mustamli. Apa maksudnya? Mumli guru Imam Ahmadnya, ada mustamli yang meneruskan imla. Imla artinya dikte, ada yang mendikte, ada yang meneruskan dikte. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah jika mengajarkan ilmu bagaimana? Ini beliau duduk di sini, di situ ada yang berdiri di situ, ada yang berdiri di sana, 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 terus berdiri. Terus Imam Ahmad misalkan nyebutkan sanad hadis, haddatsana Abdullah bin Wahab, haddatsana Abdullah ibn Wahab misalnya. Terus dia ini yang mustamlinya haddatsana Abdullah ibn Wahab. Nanti yang mustamlinya sana lagi haddatsana Abdullah ibn Wahab. Jadi itu speakernya kayak gitu, speakernya manusia, speakernya orang. Antum tahu, ikhwan wa akhwat, Al-Imam As-Sam'ani, beliau memiliki kitab judulnya Adabul Imla wal Istimla. Adabul Imla wal Istimla. Al-Imam As-Sam'ani mengatakan di antara adab mumli dan mustamli, apabila setelah mengucapkan suatu ucapan, suatu kalimat atau suatu kata, hendaknya berzikir kepada Allah. Hebat enggak? Antum paham? Jadi Imam Ahmad habis haddatsana Abdullah bin Wahab, subhanallah alhamdulillah ilaha illallah akbar subhanallah alhamdulillah, sampai selesai haddatsana Malik, subhanallah walhamdulillah. Habis itu haddatsana Nafi', subhanallah alhamdulillah. Haddatsana Ibnu Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu para ulama kayak gitu adabnya. Hebat betul. Mereka enggak sia-siakan waktu. Jadi bukan haddatsana Abdullah bin Wahab, bukan begitu. Ya, bukan mikirin apa, enggak. Zikir. Masya Allah. Ajib. Para ulama salaf kita dulu itu ajib. Luar biasa. 5.000 orang kata Abu Ismah, serat
yang ya 500 nulis hadis. 500 orang nulis hadis. Sisanya 4.500 hanya melihat adabnya Imam Ahmad. Hanya melihat adabnya Imam Ahmad, enggak nulis hadis. Allahu Akbar. Adabnya luar biasa, Masya Allah. Al-Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi, salah seorang murid terbaik Imam Ahmad. Salah seorang murid terbaik Imam Ahmad. Ketika sakit, dijenguk sama Imam Ahmad, habis majelis dijenguk. Apa kata Imam Baqi bin Makhlad? Aku melihat ketika Imam Ahmad menjenguk saya, beliau ditemani murid-muridnya, semuanya membawa pena dan buku. Tidaklah satu ucapan Imam Ahmad yang terlontar dari lisannya kecuali mereka langsung tulis. Allahu Akbar. Nanti Imam Ahmad doain, oh doainnya gimana ya? Tulis. Nanti yang diusap apa? Nanti diusap tulis. Maka itu coba lihat, apabila kita membaca kitab-kitab para ulama, coba lihat bagaimana riwayat itu detail sekali. Jalannya gimana, ngucapinnya gimana, apa detail sekali. Itu diriwayatkan. Bukan dikisahkan, aku pernah bersama Imam Ahmad begini, diajari sama muridnya, aku begini, ditulis nanti oleh Imam Ibnu Rajab misalnya. Imam Ibnu Rajab nulis, Imam Ibnu Rajab mengajarkan kitab itu kepada muridnya ke kitab lagi, terus sampai sekarang dicetak. Masya Allah. Allahu Akbar. Indah betul para ulama itu, ikhwan wa akhwat. Waduh, Masya Allah. Kehidupan para ulama itu, Masya Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa. Naam. Maka itu udah. Apabila kita ingin memberi bekal, ya, memberi bekal pada anak-anak kita, udah kasih bekal ilmu aja lah. Gak usah khawatir bekal apa-apa, bekal ilmu aja. Ya, seseorang itu akan mulia dengan ilmu dan amal. Seseorang akan mulia dengan ilmu dan amal, bukan dengan harta, bukan dengan tampang, bukan dengan popularitas dan seterusnya, bukan. Dengan ilmu dan amal. Mulia di sisi manusia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini hal-hal yang berkaitan dengan adab penuntut ilmu. Ada orang yang sudah terlanjur menuntut ilmu tapi belum belajar adab, itu sebenarnya salah. Itu salah. Umar bin Khattab mengatakan ta'addabu tsumma ta'allamu. Belajarlah adab terlebih dahulu baru belajar ilmu. Jadi al-adab qabla al-ilm wal ilm qabla al-amal. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Itu jangan diubah-ubah itu. Itu rumus dari dulunya seperti itu. Rumus dari dulunya para salaf sudah memberikan rumus itu jangan diubah-ubah. Maka itu jangan heran para penuntut ilmu tapi nggak punya adab. Adab sama orang tuanya nggak ada, adab terhadap gurunya nggak ada, terhadap tetangganya nggak ada, terhadap anak kecil nggak bisa, terhadap orang dewasa nggak ada. Adab terhadap Quran enggak. Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdih. Beda dengan para penuntut ilmu zaman dulu. Ngambil adabnya terlebih dahulu. Al-Imam Rabi'ah Ar-Ra'i itu ketika pas diantarkan oleh ibunya ke majelis-majelis ilmu, apa nasihat nasihat ibunya Imam Rabi'ah kepadanya? Rabi'ah, kamu lihat dulu adabnya guru-guru kamu sebelum ngambil hadisnya. Rabi'ah gurunya siapa? Gurunya Imam Malik. Imam Malik ketika pas diantar ke majelisnya Rabi'ah, nasihatnya sama. Malik, kamu lihat adabnya dulu Rabi'ah sebelum ngambil hadisnya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Adab terlebih dahulu. Iya, adab terlebih dahulu. Bukan ilmu terlebih dahulu. Nanti susah seseorang apabila dia ilmunya banyak, adabnya nggak ada. Ilmunya banyak, wah tapi suka nipu orang. Ya, ibu adabnya banyak tapi suka merendahkan orang lain. Hati-hati dari Ustadz Fulan begini.
Apaan itu? Ya. Dan seterusnya. Bahkan terhadap gurunya sendiri. Oh Ustadz, itu mantan guru saya. Mantan guru. Apa ada mantan guru? Selamanya murid selamanya. Nggak ada mantan murid, nggak ada mantan guru. Itu terjadi. Barakallahu fikum. Ada seorang murid ketika pas mendapatkan ilmu dari ini. Wah, itu ustadz saya salah begini. Guru saya salah begini. Gurunya disalah-salahin. Padahal masalah-masalah furu'iyah. Ini padahal nggak, ini seperti ini nggak boleh. Allahu Akbar. Terjadi. Maka itu barakallahu fikum. Perlu kita ini, beberapa waktu yang lalu saya memberikan usul kepada ustadz-ustadz ya. Bukan ustadz sini, banyak ustadz yang lain juga. Sebelum santri diajari ilmu fikih, akidah, hadis, usul fikih, mustalah hadis dan seterusnya itu ilmu yang banyak itu. Cobalah pada masa orientasi itu 3 hari pertama, 7 hari pertama, jangan ada pelajaran apa-apa, pelajaran adab aja dulu. 7 hari pertama nggak usah pelajari apa-apa, belajar aja adab dulu. Masya Allah. Bahkan kadang ini kok boleh saya mengkritik pesantren-pesantren, dan ini menjadi bahan pertimbangan kalian nanti ketika kalian bikin rumah Quran atau bikin pesantren. Udah belajar ini itu, belajar hadis, wah panjang hadisnya, usul fiqh panjang, Allahu Akbar. Tapi adab sehari-hari pun juga nggak dipelajari. Adab masuk rumah gimana? Adab masuk kamar mandi gimana? Adab masuk pasar bagaimana? Adab berjalan bagaimana? Adab berbicara bagaimana? Adab terhadap orang tua bagaimana? Adab duduk bagaimana? Adab minum bagaimana? Adab tidur bagaimana? Itu coba pelajari satu persatu. Kenapa ada kurikulum usul fiqh begini? Kurikulum mustalah hadis begini sejak awal, tapi tidak ada kurikulum adab sehari-hari. Padahal itu diamalkan sehari-hari loh. Setiap hari kan orang tidur. Setiap hari orang makan. Setiap hari orang masuk rumah. Setiap hari orang masuk kamar mandi. Kenapa nggak dipelajari? Iya. Ini perlu loh. Yang penuntut ilmu aja nggak belajar, apalagi orang-orang awam. Silahkan berpikir kalian. Barakallahu fikum. Itu apabila kita adab-adab itu sehari-hari itu kita pelajari, itu mungkin setahun nggak selesai loh. Setahun nggak selesai. Kita adab kamar mandi aja banyak sekali. Luar biasa. Adab terhadap Quran, adab terhadap apa. Masya Allah. Dan ini udah banyak sudah banyak ditulis kitab-kitab masalah itu banyak. Allahu Akbar. Ya, ini ya, semoga ini video nanti ditonton oleh banyak ustadz ya. Ya, kritikan bagi para pesantren-pesantren itu. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Orang nutut ilmu hafalan Qurannya banyak akan, tapi ketika pas makan tempe sedikit langsung dibuang. Tempe wah kayak nggak enak nih, dilempar gini. Itu adabnya mana ya kan? Baca Quran tapi kakinya kok di atas kayak gitu. Ini gimana? Saya dapat laporan, katanya ada santri baca Quran tapi naik ke atas kakinya. Ini gimana, nggak punya adab? Ya Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdi. Adab sehari-hari terus, setiap hari pelajari coba. Nanti ada kitabnya Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, beli. Namanya Kitabul Adab. Ada Mausu'atul Adab, Syekh Abdul Aziz Sayyid Nada. Ada. Barakallahu fikum. Nanti ada Kitabul Adabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ada. Nanti ada Fiqhul Adab Syekh Yusuf Qardawi, ada. Banyak kitab. Apalagi ada penuntut ilmu, wah banyak sekali. Ada penuntut ilmu banyak sekali. Masya Allah. Ini para penuntut ilmu itu harus belajar itu. Harus belajar. Barakallahu fikum. Usul fiqh itu usul fiqh misalnya enggak setiap hari dipakai. Cuma saat jawab pertanyaan aja paling. Tapi kalau ilmu adab, kamu ada kamar mandi setiap hari kamu pakai. Ya. Barakallahu fikum. Untuk pelajaran untuk kalian semua. Nanti kalian calon ustadz, calon mudir. Ya.
calon apa? Kiai-kiai ya. Di negeri masing-masing, di tempat masing-masing, balik nanti ubah itu sistem-sistem yang ada itu. Ya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Oke, khair insyaallah taala. Kemudian tahun 2018 ya, tahun 2018 itu saya menulis broadcast 32 adab terhadap guru. 32 adab terhadap guru. Viral, alhamdulillah. Dengan izin Allah viral. Setiap kali di ini lagi viral lagi. Setiap lagi viral lagi. Masya Allah. Sampai di share oleh seorang ustadz besar, dibagikan 1000 kali. Dibagikan 1000 kali. Masya Allah. Dan seterusnya. Saya kira udah puluhan ribu orang yang baca. Wallahu alam. Tapi karena memang bertahun-tahun muter terus. Masya Allah, walhamdulillah. Nah, ini ternyata ada pesantren juga yang mengajarkan broadcast saya itu. Ya, pesantren yang mengajarkan broadcast itu. Barakallahu fikum. Enggak pandang bulu dari ormas manapun dan dari kelompok manapun. Yang Salafi yang nge-share, yang Habaib yang nge-share, yang Muhammadiyah yang nge-share, semua yang nge-share. Walhamdulillah. Enggak pandang bulu dari kelompok manapun. Masya Allah. Dan ini apa namanya perlu memang. Jadi seseorang misalnya, karena seringkali tidak sadar, itu ilmu yang sederhana, akan tetapi dilalaikan. Dilalaikan. Barakallahu fikum. Naam. Baik, apa kita mulai menulis ya. Silakan buka catatan antum dan tulis apa namanya adab-adab yang perlu diperhatikan. Nah, tapi saya memberikan catatan terlebih dahulu. Setiap adab yang akan saya sampaikan ini terhadap guru sekaligus terhadap orang tua kamu. Terhadap guru kamu sekaligus orang tua kamu. Jangan sampai terhadap guru, wah bagusnya bukan main, tapi sama orang tua enggak. Enggak boleh seperti itu. Sama gurunya Masya Allah tawaduknya luar biasa, tapi sama orang tuanya enggak tawaduk. Yang seperti ini enggak boleh. Seharusnya orang tua terlebih dahulu sebelum guru. Ya, barakallahu fikum. Karena wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah memberikan hak Allah yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukan, maka hak berikutnya yang paling besar adalah haknya orang tua. Haknya orang tua. Salah satu dosa yang apabila seseorang melakukannya sebelum diadab di akhirat, diadab dulu di dunia apa? Uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Kamu durhaka sama orang tua, kamu diadab di dunia sebelum di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Iya. Maka saya beri catatan ini. Setiap apa yang saya sampaikan di dalam ya pembahasan kali ini, materi kali ini untuk guru sekaligus untuk orang tua. Baik, silakan adzan terlebih dahulu. Kita akan bahas setelah adzan. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu. Supaya saya tidak disuudoni. Saya pernah ngisi pengajian. Ketika pas ngisi pengajian terus saya minum pakai tangan kiri. Tiba-tiba ada jamaah yang langsung ke sini. Ya, langsung ke podium. Langsung minum pakai tangan kiri begitu. Pakai tangan kanan katanya. Subhanallah wa bihamdi. Jadi klarifikasi itu termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa saya pakai tangan kiri memang karena memang bisanya pakai tangan kiri ya, supaya tidak suudon. Naam. Jadi klarifikasi supaya orang lain tidak suudon itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika 10 terakhir Ramadan itikaf lalu didatangi oleh istrinya yaitu Safiyah binti Huyai. Kemudian ketika itu malam hari dianterin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang. Jadi ini dalil bahwasanya seorang yang itikaf boleh mengantar pulang keluarganya, tapi nanti balik lagi. Jangan terus di rumah, nah itu nanti batal. Mengantar Safiyah. Nah, ketika pas mengantar Safiyah itu ada
dua orang sahabat. Ada dua orang sahabat. Ih, Nabi berjalan sama perempuan nih. Begitu ya. Kok bahasa sekarang mungkin ada santri lihat saya lagi boncengin akhwat. Wih, Ustaz boncengin akhwat gitu ya. Barakallahu fikum. Ini seudannya keterlaluan. Istri saya. Maka itu ini seudan kan, dua orang sahabat ini seudan. Terus berjalan agak cepat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala rijlikuma. Berhenti dulu. Apa kata Rasulullah? Hadhihi Safiyah. Ini Safiyah. Bukan siapa-siapa. Ini Safiyah. Jangan suudon. Bahasa kita begitu ya. Ini para ulama menjelaskan apa? Mengklarifikasi adalah sunnah Nabi. Membuat klarifikasi adalah sunnah Nabi. Supaya tidak disuudoni. Nah ini saya minta jangan disuudoni saya. Ya barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang adab terhadap guru. Yang pertama. Barakallahu fikum. Dengarkanlah apabila ia memberi nasihat dan ilmu. Ya. Jadi apabila guru memberi nasihat atau memberi ilmu, ya dengerin. Ya. Dengerin dengan baik. Al-istima' bukan as-sama'. Al-istima' maksudnya apa? Mendengar dengan baik. Bukan dengerin tapi enggak dicerna. Nih, enggak boleh. Maka itu al-istima', yaitu seseorang mendengarkan lalu dicerna dengan baik. Jangan kemudian guru berbicara sampai berbusa-busa, kamu dengerin tapi kamu tidak mencernanya dengan baik. Ini enggak boleh. Maka itu seseorang apabila dia menuntut ilmu, dia memang harus siap untuk memahami. Bukan siap dengerin. Ingat itu. Orang bermajelis ilmu itu siap memahami, dengar dan memahami, bukan sekedar mendengar saja. Itu hidup dengan istima', bukan as-sama'. Al-istima' wal insat ila kalami asy-syaikh fi nuskhihi wa fi ta'limihi. Jadi para ulama ketika pas membahas istima' bukan sama'. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Yang kedua, jangan katakan saya sudah tahu. Jadi apabila guru memberi kamu suatu faedah, memberi ilmu, jangan katakan, oh iya saya udah baca juga Ustaz. Oh saya juga udah tahu Ustaz. Ya. Malah gini, oh Ustaz menjelaskannya begitu, oh saya lebih ada referensi lain Ustaz begini. Jangan, itu termasuk kesombongan. Jangan katakan saya udah tahu, saya udah ngerti, saya udah paham, saya udah baca, saya sudah menyimak, saya udah dengerin. Itu ada para ulama. Amir bin Abdi Qais, seorang ulama tabi'in, Amir bin Abdi Qais, mengatakan apa? Ya, sesungguhnya ketika aku diberitahu satu hadis, maka aku memaksa diriku untuk mendengarkan hadis tersebut padahal aku sudah hafal sejak 30 tahun yang lalu. Bayangkan. Dikasih tahu orang, ini hadisnya hadasana ini. Dia tetap dengerin aja. Bayangkan, padahal udah tahu. Naam. Jadi seperti itu. Kemudian Al-Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki punya ayah namanya Taqiyuddin As-Subki. Dua-duanya ulama besar mazhab Syafi'i. Suatu ketika di majelisnya Taqiyuddin As-Subki, ya, ketika itu ada anaknya Imam Tajuddin As-Subki. Kemudian itu ada seseorang yang membacakan sesuatu yang dia merasa itu adalah ilmu baru. Ya, ilmu baru. Kemudian ketika itu orang itu membacakan ilmu baru ini di hadapan Imam Taqiyuddin As-Subki, Tajuddin As-Subki dan para ulama-ulama yang lain. Tapi ketika itu Imam Taqiyuddin As-Subki diam aja. Terus Tajuddin As-Subki mengatakan, kamu ginilah bahasanya. Kamu nyampaikan itu. Ada juga dalam kitab yang ini juga ada, dalam kitab ini juga ada. Digituin sama Imam Tajuddin As-Subki. Kalau bahasa kasarnya, kamu ngasih tahu ulama, gitu ya. Akhirnya ketika sesampainya di rumah, ya, ketika sesampainya di rumah, Imam Taqiyuddin As-Subki, ayahnya
negur. Sesungguhnya ayah pun juga udah tahu itu. Akan tetapi adabnya kita adalah jangan sampai kita menyakiti hati orang lain karena dia pun berniatnya pun dengan niat yang baik. Subhanallah ya. Jadi nggak boleh seseorang mengatakan saya sudah tahu, saya sudah baca dan seterusnya. Diam. Ya. Barakallahu. Maka itu adab yang baik. Nanti orang tua kalian juga begitu, ngasih tahu begini. Oh iya udah tahu. Durhaka antum. Hah? Dikasih tahu orang tua begini ini, ya udah tahu, udah baca. Ya, di WhatsApp begini nih, iya ya. Ini malaikat nyambut nyawa antum kacau. Ya, seburuk-buruk anak adalah orang dia meninggal dunia dalam kondisi tidak diridhoi orang tua. Buruk sekali itu. Antum meninggal, orang tua antum nggak ridho sama antum, udah masuk neraka antum. Paham? Biasanya gara-gara satu ucapan, dua ucapan. La haula wala quwata illa billah. Paham ya? Berfikir. Maka jangan kurang ajar sama orang tua. Pokoknya apa yang saya sampaikan di sini kalian harus wujudkan adab itu terhadap orang tua juga. Paham ya? Nah. Yang ketiga, jangan menggibah guru. Yang ketiga, jangan menggibah guru. Jangan gibah. Naam. Gibah guru itu kalau kata Imam Ibnu Asakir, ya, yang menggibah orang alim, menggibah guru, maka Allah akan matikan kalbunya sebelum matikan jasadnya. Hatinya mati sebelum jasadnya mati. Naudzubillah min dzalik. Suka ngibahin guru, oh ini ustadz mah begini, ustadz mah begini. Baik itu ustadz muda maupun ustadz tua, saya kasih tahu antum. Ini rata-rata santri itu kadang agak kurang ajar kok sama ustadz muda. Wah, ustadznya terlalu galak, kenapa ustadznya terlalu... Udah. Nanti nggak berkah, dicabut keberkahan ilmu antum susah. Apalagi ustadz gedenya yang antum gibahin, wah udah. Dicabut keberkahan ilmunya. Jangan gibahin guru. Namanya guru itu pasti punya kekurangan. Namanya juga manusia. Orang tua juga sama. Pasti punya kekurangan. Jangan pernah gibahin orang tua antum. Naudzubillah min dzalik. Memang itu bokap gua gini. Wah, gimana sih antum? Paham ya? Ini enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Kemudian jangan biarkan guru berjalan kaki jika kamu berkendara. Jangan biarkan guru berjalan kaki jika kamu berkendara. Jika kamu naik motor, ya, guru berjalan, ya tumpangilah, ya kan? Kasih tumpangan, begitu. Jangan, ya, tintin, Ustaz, gimana? Allah Akbar. Oh naik ini nih, naik odong-odong, tonton Ustaz, dan seterusnya. Nggak boleh. Ikhwana wa akhwatuna. Kasih barakallahu fikum. Jadi bagaimana dulu para ulama terhadap gurunya? Apabila mereka naik kuda, naik unta, naik keledai, mereka apa? Turun dari keledai, turun dari apa? Antum naik sepeda, antum ada guru antum turun dari sepeda antum. Ya kan? Apabila memang terburu-buru, antum harus minta izin. Maksudnya pamit. Barakallahu fikum. Ustaz, mohon maaf saya duluan Ustaz. Misalnya gitu. Ya. Seperti itu. Gak boleh. Naam. Jadi jangan cuman tintin, ya. Barakallahu fikum. Kemudian ucapkanlah hafidahullah atau rahimahullah. Ucapkanlah hafidahullah atau rahimahullah. Baik, barakallahu fikum. Jadi ucapin itu. Ketika pas nyebut namanya, antum doain, ya. Barakallahu fikum. Ketika beliau udah meninggal, Allah yarham atau rahimahullah, ya. Itulah senantiasa kita doakan mereka karena keberkahan ilmu mereka menjadikan kita ini menjadi yang seperti ini sekarang. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian jangan merasa lebih alim daripada guru. Jangan merasa lebih alim daripada guru. Antum udah membaca kitab lebih banyak pun antum tetaplah murid. Ya, jangan merasa lebih alim, lebih berilmu, lebih banyak baca kitab, lebih banyak hafalan, lebih banyak yang lain. Enggak.
Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Termasuk pada orang tua juga. Udah profesor sekalipun antum, tetap antum anak tetaplah anak. Dianggapnya anak, bukan dianggapnya profesor. Jadi harus mampu menempatkan diri. Di rumah anak ya anak. Ya. Jadi jangan ada tugian, jangan ada kesombongan dalam diri. Anak ya anak. Antum adik ya adik. Antum murid ya murid, meskipun antum profesor sekalipun. Meskipun antum memiliki kekayaan yang banyak, ilmu yang banyak, dihormati di mana-mana, tapi antum harus mampu menempatkan diri. Harus mampu menempatkan diri. Menempatkan diri sebagai apa? Seperti itu. Naam. Maka dari itu rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Ya, semoga Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Kadar dirinya gimana? Oh, dia murid ya murid, anak ya anak. Tetangga ya tetangga. Ya. Tapi kadang seseorang begitu tuh, gara-gara memiliki harta, gara-gara memiliki pangkat, gara-gara memiliki ilmu, memiliki popularitas, memiliki jamaah, memiliki pengikut, memiliki apa? Ketika pas ini sama tetangganya, wah, sombongnya bukan main. Kamu tetangga tetap aja tetangga. Paham? Kamu murid tetap aja murid, jangan melebih-lebihkan begitu. Paham ya? Kamu jamaah masjid ya jamaah masjid aja. Ya enggak lebih daripada itu. Kamu ayah ya ayah aja, kamu anak ya anak aja, enggak lebih daripada itu. Paham ya? Memahami posisi diri dimanapun bertempat, posisinya apa ya kamu harus paham. Ya, barakallahu fikum. Naam. Jadi jangan merasa lebih alim. Oh, lebih alim. Udah merasa lebih alim dari gurunya itu, nanti gurunya itu kayak apa direndahkan sama dia. Naudzubillah min dzalik, ya. Tetap tetap. Naam. Baik, barakallahu fikum. Doakanlah kebaikan untuknya. Doakanlah kebaikan untuknya. Doain guru itu didoain. Ya. Habis sholat 5 waktu. Habis sholat 5 waktu itu hukumnya boleh doa, mengangkat tangan, berdoa boleh hukumnya, dan itu jumhur. Yang nggak bolehkan itu hanya madzhab Hambali. Tapi jumhur Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan ya, sebagian Hanabilah, termasuk Imam Ibnu Muflih, Ibnu Rajab, Ibnu Qayyim dan seterusnya itu mengatakan boleh. Ya, barakallahu fikum. Jadi boleh berdoa. Memang ada pendapat yang mengatakan nggak perlu berdoa setelah sholat 5 waktu, seperti itu. Memang ada pendapat seperti itu, termasuk pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasiyah. Tapi jumhur nanti mengatakan boleh berdoa, bahkan ngangkat tangan. Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' ngangkat tangannya di mana? Di dada, di sini di dada. Ya. Kalau dalam hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas nanti tangannya gimana? Gini. Tangannya kamu tangan menghadap ke langit, lalu digabung di depan dada, ginilah kira-kira, ya seperti itu. Barakallahu fikum. Tapi bukan berarti kayak gini nggak boleh, kok gini nggak boleh, bukan. Ya, ini sunnahnya memang seperti itu. Ya, paham ya sampai sini? Barakallahu fikum. Boleh antum doain guru antum doain, sebut namanya, ya. Al-Imam Ahmad bin Hambal mendoakan 30 gurunya setiap malam mendoakan. Masya Allah. Imam Ahmad gurunya banyak sekali, tapi yang didoakan setiap malam kan 30 orang. Ya kira-kira guru yang paling banyak mempengaruhi beliau, mempengaruhi kehidupan beliau. Termasuk salah satunya Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi Imam Syafi'i beliau meninggal dunia itu masih muda, umurnya baru 51 tahun. Iya. Baru 51 tahun, masih muda. Dan Imam Ahmad umurnya masih dipanjangkan. Maka itu setiap hari didoakan Imam Ahmad sampai 30 tahun. Luar biasa, Masya Allah. Itu salah satu bentuk syukur kita karena Allah memberikan kita karunia guru yang memiliki pengaruh untuk kita. Iya. Doain, ya Allah, mudahkanlah urusan guru saya, ampunilah dosanya dan seterusnya, ya. Nah. Jadi jangan sampai ini antum punya guru tapi nggak pernah doain guru, pelit antum. Ya, medit. Subhanallah.
Jadi kalau doanya khusyuk apabila kau mau nikah aja khusyuk, ya Allah aku pengen dia ya Allah. Tapi kalau gurunya nggak pernah didoain. Allahu Akbar. Ini kayak gini nih, antum ya jomblowiyun. Tobat. Barakallahu fikum. Kok minta sama Allah, aduh. Allahu Akbar. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Jangan mendebat guru ya. Tapi bertanyalah ya. Jadi jangan debat. Ustaz enggak begitu Ustaz, yang benar tuh begini. Enggak boleh begitu. Apabila memang berbeda pun pakai ya tanya. Coba tanya yang baik. Mohon maaf Ustaz, bukankah begini? Yang baik lah. Jangan Ustaz, saya pengen menanggapi pendapat Ustaz tadi. La ilaha illallah. Terjadi loh. Hah? Kalian kayak gitu, nanti kok pas di kelas saya kayak gitu, wah berarti antum durhaka. Ya. Tapi kayaknya kalau antum debat sama saya, insya Allah antum kalah. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Tapi barakallahu fikum, tapi nggak boleh berdebat. Tidak boleh mendebat. Tanya yang baik, Ustaz, bukankah begini Ustaz? Kok saya begini, apa benar apa tidak? Di dalam kitab ini dikatakan begini, itu benar apa tidak ya Ustaz gitu. Kenapa? Nanti dijawab dengan baik. Jangan saya menanggapi, saya apa ya. Saya ingin mengomentari. Allahu Akbar. Emang antum ulama yang kayak gimana lah, ilaha illallah. Posisikan diri ya dengan baik, memposisikan diri dengan baik. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, jangan tarik bajunya. Jangan tarik bajunya. Jadi kalau antum pengen manggil beliau, ya udah ngomong yang baik. Mohon maaf Ustaz, saya pengen ada perlu. Jangan Ustaz ditarik bajunya, jubahnya ditarik. Ustaz deraka antum. Termasuk berarti orang tua antum juga, ya. Ya, orang tua antum nggak boleh ditarik bajunya, nggak boleh. Itu adab siapa yang ngajarin? Imam Ali bin Abi Thalib. Jangan ditarik jubahnya, coba. Sampai sedetail itu loh. Bagaimana dulu para ulama mengajari kita adab. Jangan tarik jubahnya, jangan tarik bajunya. Kalau pengen ngomong yang baik. Mohon maaf Ustaz, saya ada perlu. Jangan ditarik bajunya ya. Termasuk baju orang tua antum, baju ibu antum. Barakallahu fikum. Ngomong yang baik. Baik, barakallahu fikum. Jangan paksa guru menjawab jika ia enggan. Jangan paksa guru menjawab apabila ia enggan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang agak mengganggu guru, maka tidak boleh antum maksa untuk beliau jawab. Ya, jadi Ustadz, apakah mungkin sebagian Ustadz agak sedikit nggak suka apabila ditanya masalah tahdzir. Bagaimana menurut Anda Ustadz terhadap Ustadz Fulan atau Syekh Fulan, atau masalah-masalah yang sifatnya bid'ah, ini bid'ah, ini dan seterusnya. Itu sebagian Ustadz mungkin agak sedikit enggan ya. Bukan sedikit enggan, memang enggan untuk menjawab yang seperti itu. Bagaimana pendapat Ustadz terhadap Syekh Fulan atau Ustadz Fulan? Enggak mau jawab ya jangan dipaksa. Ustadz ini penting loh Ustadz. Wow. Jangan dipaksa untuk menjawab. Termasuk apabila antum WhatsApp. Ingat ini. Antum WhatsApp guru, kemudian setelah itu antum mengajukan pertanyaan dan kok enggak dijawab-jawab. Kenapa Ustadz nggak dijawab Ustadz? Jangan seperti itu. Nanti kita bisa ketemu ngomong, Ustadz saya sudah WhatsApp, mohon maaf jawabannya apa ya Ustadz? Misalkan begitu, ngomong yang baik. Kok bilang nggak menjawab ya? Atau tanya ke Ustadz yang lain. Bisa jadi itu pertanyaan yang mengganggu, pertanyaan yang mengganggu. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Kemudian jangan menunjuknya dengan jari. Jangan menunjuk dengan jari. Subhanallah ya. Kalau orang Jawa itu memiliki adab yang baik. Jadi nggak pernah begini, pasti begini. Ustadz Muiz mana? Toh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa begini. Jangan begini. Jangan menunjuk dengan jari, apalagi di depan. Di depannya langsung. Ustadz, kayak antum salah Ustadz. Wah, Allahu Akbar, ini adab yang buruk. Antum, aduh, subhanallah bihamdih. Termasuk orang tua antum ya, jangan antum tunjuk-tunjuk. Ya, barakallahu fikum, durhaka antum. Naam, jangan tunjuk. Ini juga adab yang diajarkan oleh oleh Ali bin Abi Thalib.
Ya, jangan nunjuk dengan jari. Itu subhanallah ya, barakallahu fikum. Kemudian jangan menyamai duduk guru. Jangan menyamai duduk guru jika duduk bersamanya. Maksudnya paham nggak? Jangan menyamai duduk guru. Misalkan guru duduk dengan bersandar, ya antum jangan ikut bersandar. Ya, kecuali mau diizinkan bersandar. Guru angkat kaki satu, ya. Paham maksudnya angkat kaki satu? Bukan angkat kaki, bukan angkat kaki, apa maksudnya? Ya segini lah, nekuk kaki satu. Antum jangan ikut gitu juga. Guru gini duduknya, antum ikut gini juga. Ya janganlah. Paham ya? Tetap bersila dengan baik, tetap. Jadi duduknya terhadap guru pun juga duduk yang tawadhu. Duduk yang tawadhu. Misalkan duduk di kursi, kemudian guru angkat salah satu kakinya gini, tahu ya, kakinya salah satu gini. Antum juga ikut gitu, nggak boleh hukumnya. Jangan menyamai duduk guru. Paham nggak maksudnya? Barakallahu fikum. Jadi itu perlu diperhatikan. Naam. Ciumlah tangannya jika ia tidak keberatan. Berikutnya, ciumlah tangannya jika tidak keberatan. Mencium tangan hukumnya boleh. Saya kasih tahu. Mencium tangan hukumnya boleh, dan itu bukan termasuk ruku. Nggak ada kaitannya dengan ruku, nggak ada kaitannya. Ruku itu untuk ibadah. Ya. Sekarang begini. Ayah orang tuanya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud nggak kepada Yusuf? Sujud nggak? Ra'aituhum li sajidin, ya? Sujud nggak? Kok boleh? Ya kan? Kemudian malaikat ya sujud kepada Adam. Kok boleh? Ya, barakallahu fikum. Jadi karena itu sujud atau ruku yang dalam arti menghormati, bukan ibadah. Bukan ibadah. Barakallahu fikum. Kemudian dalam Riyadhus Shalihin, antum baca dalam Riyadhus Shalihin. Ya. Nanti ada seseorang datang kepada Nabi SAW mencium tangannya dan mencium kaki Nabi. Maka dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh mencium tangan dan mencium kaki. Lihat syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan boleh juga. Syekh Al-Albani mengatakan boleh. Syekh Ibn Jibrin mengatakan boleh. Banyak ulama yang mengatakan cium tangan itu boleh. Bahkan Abdul Fadil Saleh bin Ahmad bin Hambal, ya, anaknya Imam Ahmad, namanya Saleh, anak pertamanya, mengatakan apa? Aku melihat para ulama mengunjungi ayahku, Imam Ahmad bin Hambal. Sebagian mencium tangannya, sebagian mencium kepalanya. Itu kebiasaan salaf, mencium tangan itu kebiasaan salaf. Kok sekarang kok dianggap sebagai ruku? Tidak boleh ruku kepada manusia. Nggak ada kaitannya. Mereka yang berdalil, saya kasih tahu, ada seorang ustadz berdalil, kenapa kita tidak boleh sungkem, nggak boleh cium tangan, nggak boleh. Mereka berdalil dengan wa ammar ruku'u fa'adzimu fihi rabb. Adapun ruku, maka agungkanlah Rabb. Subhanallah, maka itu apabila kamu rukuk, maka yang kamu agungkan adalah Rabb, bukan mengagungkan orang lain. Mengagungkan dan menghormati dua hal yang berbeda. Dan itu pun hadisnya berkaitan dengan sholat. Ammar ruku'u fa'adzimu fihi Rabb wa amma sujudu fa'aktsiru fi du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Hadisnya kan begitu. Apabila rukuk, maka fa'adzimu fihi Rabb. Azimu, maka agungkanlah Rabb. Maka kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Azimu. Wa amma sujud, adapun sujud perbanyaklah doa, kan di situ akan sangat mudah diijabah. Kan hadisnya begitu. Hadisnya berkaitan dengan rukuk dan sujud saat sholat, nggak ada kaitannya dengan di luar sholat untuk menghormati orang lain. Nggak nyambung. Barakallahu fikum. Maka dari itu boleh nggak mencium tangan? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Barakallahu fikum. Meskipun nanti ada seorang ulama, Syekh Abdullah bin Mani Ar-Ruqi, beliau mengatakan, ya, alim wira, seorang alim yang wara. Kok ulama su nggak boleh. Ulama yang buruk nggak boleh dicium tangan. Kok alim ulama-ulama yang wara boleh dicium tangannya. Boleh hukumnya. Memang kebiasaan kita di Indonesia mencium tangan itu menghormati, dan itu sopan santun yang luar biasa. Kok di Saudi cium kepala. Kok di Saudi mereka biasa mencium kepalanya para masyayikh. Kok di Saudi? Kalau kita di sini mencium
tangan. Hukumnya boleh mencium tangan itu, ya. Barakallahu fikum. Baik, dan banyak para ulama mengatakan boleh. Oke ya, barakallahu fikum. Bahkan Syekh Utsman Al-Khamis ditanya, "Ya Syekh, boleh tidak mencium kaki orang tua?" Hukumnya boleh, tapi bukan sunnah. Boleh, tapi bukan sunnah. Dan tidak boleh diyakini bahwa mencium kaki ibu itu lebih utama daripada mencium tangannya atau kepalanya. Enggak boleh seperti itu. Tapi kok boleh mencium kaki. Barakallahu fikum. Paham ya? Jadi enggak ada kaitannya dengan ibadah. Tidak ada kaitan dengan ibadah. Katanya apabila ada orang tua duduk, ya, kita enggak boleh begini-begini. Tahu? Kita ada kebiasaan kita di negeri kita, kalau ada orang tua yang duduk pasti kita akan begini ya. Enggak boleh itu ruku. Subhanallah. Enggak ada kaitannya dengan ruku. Subhanallah bihamdih, enggak ada kaitan dengan rukuk. Maka boleh enggak? Boleh. Hukumnya boleh. Mencium kaki aja boleh kok. Barakallahu fikum. Oke? Jadi seperti itu. Nah, maka ini perlu dibiasakan. Ingat, nanti kalian punya pesantren, punya rumah Quran, kalian bandingkan santri-santri yang mencium tangan gurunya yang enggak mencium tangan, lebih sopan yang mana? Menurut kita loh, budaya orang Indonesia ya. Antum lihat sendiri. Barakallahu fikum. Antara yang cuma gini aja sama pasti lebih tawaduk yang mencium tangan, ya enggak? Udahlah, naluri kita orang Indonesia pasti mengatakan itu lebih tawaduk. Ya, barakallahu fikum. Adapun kebiasaan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin mengatakan adapun para ulama yang tidak mau dicium tangannya itu bukan berarti tidak bolehkan, sebenarnya bolehkan, tapi mereka tawaduk. Nah, itu kata Syekh Jibrin. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, maka hukumnya boleh tidak mencium tangan? Boleh. Barakallahu fikum. Nah, lihat itu para kiai-kiai, oh, masya Allah, murid-muridnya lebih sopan-sopan daripada pondok-pondok pesantren yang notabene modern itu. Ya, malah akhirnya berani sama guru. Naudzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian jangan berjalan di depan guru. Kalau berjalan bareng sama guru jangan di depannya. Berarti antum membokongi guru. Enggak boleh. Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad ibn Husain Al-Farra Al-Hambali. Al-Imam Abu Ya'la Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, suatu ketika tanya kepada seorang muridnya, apabila seseorang berjalan dengan gurunya, sebaiknya di mana dia berjalan, di samping mana? Maka murid mengatakan, saya tidak tahu Syekh. Maka Imam Abu Ya'la mengatakan di samping kanan. Supaya apa? Apabila dia buang ingus atau buang ludah bisa ke kiri. Seperti itu. Jadi jangan di depan. Itu pun di samping kanan, kata Imam Abu Ya'la. Abu Ya'la. Barakallahu fikum. Jadi enggak boleh di depan guru. Berjalan enggak boleh di depan guru. Termasuk orang tua. Antum berjalan bareng sama orang tua enggak boleh di depan orang tua. Enggak boleh di depan orang tua. Ingat itu. Naam. Barakallahu fikum. Terus berikutnya. Jangan masuk ruangan sebelum guru. Jadi kalau misalkan bareng sama guru, antum jangan masuk duluan. Biarkan guru duluan. Silahkan Ustaz. Begitu. Sama orang tua juga begitu. Biarkan orang tua masuk terlebih dahulu. Jangan antum duluan. Udah mah berjalan di depan orang tua, habis itu masuknya duluan. Enggak boleh. Tapi apabila untuk membukakan pintu, itu baik. Untuk membukakan pintu, itu baik. Itu seperti itu. Ini masalah yang sangat ringan. Sangat remeh. Akan tetapi apabila seseorang itu memperhatikannya, sesungguhnya itu ada adab yang luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi jangan membiasakan mendahului seperti itu. Paham ya? Barakallahu. Kemudian jangan duduk sebelum guru duduk. Jika berdiri bersamanya. Jadi jika berdiri bersamanya jangan duduk duluan. Ya, lagi berenang harus duduk duluan. Jangan, biarkan guru duduk terlebih dahulu. Sama dengan orang tua antum juga sama. Jangan duduk duluan, biarkan orang tua duduk duluan. Ya,
Barakallahu fikum. Ini ringan. Penting nggak tapi? Hah? Penting nggak? Penting. Tapi kadang nggak dipelajari. Ini kritikan saya nih, mohon maaf. Yang mengkritik itu pesantren-pesantren itu. Ini masalah-masalah ringan loh. Tapi kan itu nggak dipelajari loh. Barakallahu fikum. Berapa banyak orang berani sama gurunya? Bahkan gurunya diajak berantem loh. Astagfirullahaladzim. Orang tuanya. Ini masalah-masalah ringan. Akan tapi seseorang itu harus paham. Harus paham. Adab-adab yang kecil-kecil, ringan sekali kecil. Akan tapi itu menunjukkan sebenarnya menunjukkan kebesaran jiwa bahwa ini ada adab yang luar biasa. Ini seperti itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Maka saya katakan kepada kalian, ya, nanti kalian di pesantren di mana-mana, saya udah katakan kepada santri-santri saya yang saya tugaskan di mana-mana. Nanti pokoknya ajarkan adab kepada murid-murid antum. Seperti itu. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Pakai kitab apa? Enggak usah pakai kitab apa-apa. Itu bacain itu, dibacain ke santri antum. Ini sudah saya ringkaskan dari berbagai kitab. Udah saya ringkaskan dari berbagai kitab. Ustaz pakai kitab apa? Saya udah baca At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran Imam Nawawi, Hilyah Thalabil Ilm Syekh Bakar Abu Zaid, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim Al-Imam Ibnu Jamaah, Adabul Alim wal Muta'allim Dr. Maki Abdus Salam. Kemudian setelah itu Adabul Alim wal Muta'allim Syekh Dr. Yahya Murad. Kemudian Adabul Thalabil Ilm Dr. Anas Ahmad Karzun dan yang lain. Atau pengen kitab apa? Sebutin, saya sudah baca. Barakallahu fikum. Jadi saya sering ditanya, Ustaz pakai kitab apa? Udah baca kitab seluruh. Kitab-kitab itu dibaca. Iya. Ini nih, apa ringkasannya ini? Ringkasan kecilnya. Ini, barakallahu fikum. Kalau pengen ditulis dalam buku, wah bisa di ensiklopedia ada penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Baca. Nanti kalian ajarkan itu kepada murid-murid kalian. Nanti kalian pengen mengajarkan adab dengan baik, tanya sama saya. Nanti insya Allah saya kasih referensinya. Asalkan antum mau baca. Jangan dikasih PDF-nya gini nih, aduh malas. Allahu Akbar. Antum calon ustadz, calon guru, calon mudir, harus bisa mengajarkan adab yang baik pada murid-murid, ya. Tapi antumnya dulu juga harus beradab. Paham ya? Antum amalkan dulu di sini. Oh dulu ustadz juga begitu ketika sama Ustadz Muis begini-begini. Ya, gitulah. Barakallahu fikum. Paham ya? Sama Ustadz Jayat saya giniin. Ya begitu, barakallahu fikum. Sekarang gantian kalian gituin saya, kira-kira begitulah. Ya, la ilaha illallah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti saya kasih referensi lagi apabila kalian mau, ya. Barakallahu fikum. Baca yang rajin, baca gini, catat, ya. Nah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, jika ia mencari sesuatu, carikanlah untuknya. Ingat, carikan, bukan ngasih tahu. Ya, ini pernah nih saya datang ke sini. Mana fulan? Oh di sana Ustadz. Cariinlah. Ya, cuma dikasih tahu doang. Mana Farhan? Oh di atas Ustadz. Antum cariin. Oh Ustadz, saya panggilkan Ustadz. Itu yang benar. Saya panggilkan Farhan Ustadz. Itu yang benar. Oh di sana Ustadz. Jadi itu kepanjangannya begini. Farhan di mana Farhan misalnya, ya. Oh di sana Ustadz, sono ente cari sendiri. Itu kayak gitu. Bahasa kasarnya itu, meskipun nggak dilanjutin. Antum cariin. Bentar Ustadz tunggu di sini, saya carikan. Itu yang benar. Paham? Sandal saya di mana ya? Oh di sana Ustadz. Antum cariin, jangan cuma ngasih tahu doang. Ya, tas saya tadi di mana ya? Oh ada di sana Ustadz, saya ambilkan. Itu yang benar. Orang tua juga sama. Pisau di mana pisau? Oh di sana mak. Antum ambilin, ikhwan. La haula wala quwata illa billah. Paham ya? Itu yang benar. Jika carikan sesuatu, jika mencari sesuatu, carikan untuknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, tong, adik lu di mana? Antum cari, sampai naik motor pun antum cari. Paham ya? Barakallahu. Oke. Jika ia membawa sesuatu, bawakan untuknya. Ya, barakallahu. Tas berat. Kalau orang tua bawa belanjaan berat, antum cuma main game aja. Enggak boleh lah. Tinggalin tuh HP. Bawain untuk orang tua. Ya.
lagi ngambil air gitu, antum masih aja megang HP. Nggak boleh itu, HP syaitan itu. Saya kasih tahu itu, HP antum jadi setan. Kalau antum nggak bikin antum lalai dari orang tua, syaiton. Udah lempar aja. Barakallahu. Tapi jangan beli lagi. Ya barakallahu. Nah, ini sekarang ini orang anak zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, baik yang masih kecil sampai yang remaja-remaja itu, udah kesetanan sama HP itu. Ya, udah kesetanan sama HP. Sampai nggak bisa lepasnya. Nanti sampai Mahat Ali alaihissalam tetap aja curi-curi HP. Nanti ada razia sama ustadz dapat satu setengah karung apa. Subhanallah, tobat antum. Barakallahu fikum. Saya nggak tahu siapa, tapi yang jelas kayaknya ada. Nah, yang senyum-senyum nih kayaknya. Saya nggak suudon, tapi memang pantas disuudonin. Baik, barakallahu fikum. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini HP ini la haula wala quwata illa billah ya. Orang tuanya lagi kesusahan ya, nggak peduli. Naam. Paham ya? Barakallahu fikum. Kadang saya juga aduh ya Allah, kasihan banget itu orang-orang tua yang ketika pas pulang kerja capek-capek nggak disambut sama anaknya. Seharusnya kan udah tinggalin, masya Allah langsung nyambut, nyium tangannya gitulah, meluk. Ya begitu, ini masih main HP weh. Aduh kasihan betul orang tua kayak gitu ya, punya anak yang nggak perhatian. Subhanallah bihamdih. Maka itu menghidupkan suasana romantis ya, harmonis di keluarga itu perlu ya. Barakallahu fikum. Antumnya itu juga harus harmonis juga. Barakallahu fikum. Oke. Tadi bawakan untuknya ya. Barakallahu fikum. Terus jangan langsung menyebut namanya. Ya, jangan langsung menyebut namanya. Tapi sebutlah gelar ya. Barakallahu fikum. Ini udah suruh berhenti nih kayaknya nih. Barakallahu fikum. Oh, barakallahu fikum. Oke, tapi kan masih ada waktu sampai jam 9. Saya masih belum bosan ngomong. Ntar kalau udah bosan saya berhenti. Barakallahu fikum. Oke. Ya. Jadi seperti itu, kita tutaskan dulu lah insyaallah ya, barakallahu fikum. Nah, nanti kalau saya suruh berhenti, antum menyuruh saya berhenti, antum durhaka. Barakallahu fikum. Oke. Jangan memanggil langsung namanya. Barakallahu fikum. Tuh Muis tuh. Siapa yang ngisi kajian tuh? Ntar Muis yang ngaji. Astagfirullah. Dilaknat antum sama malaikat dunia akhirat. La haula wala quwata illa billah. Jadi panggil dengan gelarnya Ustaz kah, Kiai kah, siapa boleh antum syekh ya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu enggak ya. Begitu pula dengan apa? Ya, menyebut nama orang tua, enggak boleh sebut langsung namanya. Nah, dalam hal ini juga ada yang perlu diperhatikan, jangan langsung sebut nama orang tuanya orang lain langsung dengan namanya. Ya. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena antum seperti itu nanti dia membalas. Berarti antum pula yang durhaka. Paham ya sampai sini? Jadi kalau Pak Fulan ya Pak Fulan, jangan langsung nama Fulan. Ya, barakallahu fikum. Ntar siapa yang ronda? Ntar Pak Ijo yang bilanglah Pak Ijo misalkan gitu. Barakallahu fikum. Oke ya. 6. Kemudian berikutnya, jangan berteriak di hadapannya. Jangan teriak-teriak di depan guru, nggak boleh teriak-teriak. Di depan orang tua nggak boleh teriak-teriak. Apalagi meneriaki guru. Ya, tat, ntar tat, jangan. Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Jangan teriak-teriak. Oke, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, tawarkan kepadanya makan dan minum. Nah, antum makan jangan sendirian aja. Ustaz mau makan bareng apa enggak? Nah, gitulah. Barakallahu fikum. Ustaz antum makan sendirian ya kan? La ilaha illallah. Naam. Barakallahu fikum. Jangan memasukkan jari ke hidung.
Ya, jangan masukkan jari ke hidung jika di hadapannya. Jadi jangan ute-ute upil. Ute-ute sampai cari harta karun sebanyak-banyaknya. Ini gimana ini, la haula wala quwata. Jadi depan guru gini weh. Enggak boleh hukumnya. Ini adab yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Enggak boleh. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Andai kata harus, antum harus nutupin ya. Nutupin pakai tangan dulu begini baru. Ya kan? Ini adab yang baik ya. Barakallahu fikum. Ini di hadapan guru kok ute-ute upil. Termasuk ke telinga juga ya. Dan telinga juga, dan masukkan ke telinga. Ya, itu cari apa? Apa ini namanya? Kotoran namanya apa? Congek ya, congek. Cari congek, cari congek itu. La haula wala quwata illa billah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian jangan membuat guru menunggu. Jadi jangan bikin guru nunggu jika bermajelis ilmu ya. Barakallahu fikum. Jadi antum harus datang duluan. Ini ustadz udah datang, antumnya belum datang. Maka itu nanti akan berbeda keberkahan orang yang nunggu guru dan yang ditunggu guru nanti beda. Ya, orang yang biasa menunggu guru nanti insya Allah ilmunya lebih berkah, lebih banyak, lebih mantap ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu jika ia merintahkan, jika ia memberi perintah jangan katakan nanti. Barakallahu fikum. Nah, orang tua juga gitu. Diperintah kamu bilang ntar ya mak, ntar. Masih nanggung gamenya, masih belum mati rajanya. Gimana? Barakallahu fikum. Tinggalin itu rajanya mati. Kok enggak gitu antum yang mati. Barakallahu fikum. Paham ya? Ini rajanya belum mati mak. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, berilah ia hadiah. Berilah ia hadiah. Barakallahu fikum. Ini adab yang banyak ditinggalkan santri ini. Ya. Banyak ditinggalkan santri ini, nggak pernah ngasih hadiah ke ustadz. Nah, cobalah kasih ya, hadiah terbagi jadi dua, ada yang temporer, makanan, minuman, apa, nggak apa-apa, itu termasuk hadiah juga. Atau sesuatu yang mungkin agak lama, baju atau apa begitu ya. Nah, itu santri-santri saya yang di sana itu semua tidak ada santri saya nggak pernah, tidak ada satupun santri yang nggak ngasih hadiah semua. Ada yang ngasih saya helm, tuh helm. Ini baju nih hadiah dari santri saya nih, masya Allah. Ini peci hadiah dari santri. Saya ngomong apa adanya. Yang antum lihat sekarang nih, ini hadiah dari santri saya. Ini juga dari santri saya. Helm yang saya pakai itu hadiah santri saya. Barakallahu fikum, antum pelit. La ilaha illallah. Enggak pernah ngasih. Kayaknya saya udah ngajar, udah aduh la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Naam. Ini saya dikasih minum kayak gini cuman kajian doang ini, kok enggak pernah ditawarin minum. Allahu akbar. Antum medit. Baik, barakallahu fikum. Enggak berkah antar ilmunya antum kok enggak ngasih hadiah ke saya. Barakallahu fikum ya. Oke, habis ini saya tunggu nanti antum mau ngasih apa. Ya, barakallahu fikum. Kasihlah apa, masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Nanti ustadz antum yang lain juga, bukan saya aja. Ini bukan aji mumpung, bukan. Ustadz antum yang lain juga, masya Allah. Antum kasih apalah yang sekiranya buat beliau bahagia. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, jangan membanding-bandingkannya dengan guru yang lain. Ya, masing-masing ustadz masih memiliki kelebihan, pasti memiliki kekurangan. Jadi jangan fikih mah lebih bagusan ustadz fulan mah fikihnya lemah. Jangan, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh membandingkan satu ustadz dengan ustadz yang lain. Nggak boleh dibanding-bandingkan. Ya, jadi seperti itu. Termasuk banding-bandingkan ayah dan ibu nggak boleh juga. Ayah mah begini, ibu begini, ibu mah begini, ayah begini. Nggak boleh banding-bandingkan itu. Paham ya? Pokoknya setiap apa yang saya sebutkan untuk orang tua juga. Oke. Mintalah kepadanya doa. Ya, minta doain, ustadz doain saya ustadz. Itu adab juga ya. Tawaduk betul itu. Sama kayak orang tua juga, ustadz tolong doa ustadz. Bu, tolong doain bu supaya aku gini. Ya itu barakallahu fikum ya. Nah. Baik, barakallahu fikum. Jangan pelit ucapkan terima kasih jazakumullah khairan. Jangan pelit ucapkan terima kasih jazakumullah khairan ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz apa ya?
Baik. Berpakaianlah yang rapi jika kamu bertamu kepadanya. Jika kau bertamu ke tempat guru, yang pakai yang rapi lah, yang bagus ya. Jangan apa namanya pakai kaos apa begitu ya. Baik, barakallahu fikum. Saya kira itu ya adab-adab yang harus dijaga ya. Adab-adab yang harus dijaga oleh penuntut ilmu terhadap gurunya, terhadap orang tua ya. Maka itu apabila seseorang ya menuntut ilmu dengan adab-adab ini, insya Allah antum amalkan adab-adab ini, maka antum akan diberkahi ilmunya insyaallah taala. Insyaallah diberkahi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua terjaga dengan baik. Dan nasihat saya, ajarkan ini juga kepada murid-murid antum ya. Diktekin aja satu persatu, 1, 2, 3. Nanti lihat hasilnya. Perbedaan antara yang diajari adab dan yang tidak diajari adab beda, sangat beda. Maka itu perlu diperhatikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Semoga Allah mengampuni dan dimaafkan kata-kata saya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.